Baik, teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan soal simulasi set 1 ya, set 100 ya, tapi bagian kedua. Bagian kedua dimulai dari soal nomor 78. Ini tentu saja topiknya adalah tentang himpunan. Kalau kita lihat, pada kerja bakti kebersihan kelas dan lingkungan ada 18 siswa bawa sapu, 24 anak bawa lap, dan 5 anak membawa peralatan lain, artinya bukan dua-duanya. Tetapi total siswa itu mesti 34. Andaikan kita susun dalam sebuah himpunan semesta, misalnya, ini ada dua grup ya, ada sapu, ada grup lap, itu kan tadi, ada grup lap, ada grup sapu. Katanya sapu 18, yang bawa lap ada 24 anak. Dan di sini totalnya mesti 34. Di antara 34 tadi, ada 5 anak yang bawa peralatan lain. Berarti non S dan L. Jadi di sini di luar. Berarti otomatis, teman-teman, S ditambah L itu mestinya 34 dikurangi 5. Atau 29. Nyatanya, S ditambah L itu, saya lanjutkan di sini, 18 ditambah 24, yaitu 42. Berarti pasti ada yang dua-duanya. Ya, itu 2 kali, membawa lap sekaligus membawa pel. Ada irisannya. Maka berapa irisannya? Tentu saja 42 dikurangi 29, yaitu 13. Nah, itu cara logika menjawabnya. Ya. Memang kalau dengan rumus ada kaidahnya, A gabungan B. Jadi A gabungan B itu ya banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi irisannya. Soal nomor 79. Soal nomor 79 itu berkaitan dengan apa? Dengan eliminasi dan substitusi. Soal ini bercerita ada tempat parkir di sebuah tempat parkir ada 90 kendaraan yang jumlah rodanya 248. Ada jenisnya mobil dan motor. Berapa duitnya? Jika mobil itu 5.000 dan motor itu 2.000 harga parkirnya. Nah, jadi andaikan kita memisalkan si mobil itu L, si motor itu R, maka duitnya itu ada 5.000 dikali banyaknya mobil, ditambah 2.000 dikali banyaknya motor. Inilah yang kita cari. Nah, yang diketahui apa, teman-teman? 90 kendaraan. Berarti mobil ditambah motor 90. Ngomongin roda, berarti mobilnya harus 4L. Ditambah motornya 2R. Hasilnya sebanyak jumlah rodanya, yaitu 248. Ya. Biasa ya, ini kita lakukan eliminasi, dikali 2 misalnya, 2L ditambah 2R, 180. Kita kurangi, 2L itu dapatnya, misalnya, 8, ya, ini adalah 6. Jadi banyaknya mobilnya itu 34. Kalau mobilnya 34, substitusi 34 ke persamaan didapat lagi. Itu 34 ditambah motor 90. 90 motornya tentu saja ini 56. Ya. Lalu kita masukin ke pertanyaan berapa jumlah duit tadi. Berarti 5.000 dikali L 34 ditambah 2.000 dikali 56.
Ini hasilnya 170.000 ya, 34 kali 5.000. Yang ini hasilnya 112.000. Dijumlahkan menjadi 282.000. Berarti ketemu jawabannya adalah Bandung. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik prototipe soal-soal seperti ini. Soal nomor 80. Soal nomor 80, rata-rata 6 bilangan 55. Selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 12. Lalu ada satu bilangan paling besar, sedangkan 5 yang lainnya sama. Oh, berarti kita bisa analogikan bilangan itu, B-nya ada 1, karena ada 6 bilangan, yang lainnya sama. Katakanlah 5 kali A. Dan kalau dijumlahkan, karena rata-rata 6 bilangan tadi 55, maka sama saja 55 dikali 6. Jadi B ditambah 5A tadi, hasilnya 330. Gampang kan? Dan ada kalimat, selisih yang terbesar dan terkecil adalah 12. Berarti dikurangilah yang besar oleh A, hasilnya 12. Nah, ini kalau keterangannya ya. Lalu lakukan biasa eliminasi. Misalnya kamu lakukan B-nya habis, berarti dapatlah 6A itu 330 dikurangi 12. 318. Nah, berapa A-nya? 318 dibagi 6. 18 bagi 6 itu berapa? 3. 300 dibagi 6, 50. Jadi kayaknya hanya 53. Ya. Oke. Jadi kalau A-nya 53, B-nya berapa, Pak? B-nya adalah 12 ditambah A. Atau 12 ditambah 53, yaitu 65. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah berapa bilangan terbesar itu? Nah, kemudian 81, kamu lihat. 81 kalau kita perhatikan, walaupun kita tidak benar-benar mengerti tentang lingkaran, interior itu analoginya seperti ini. Jadi kalau kita, ini misalnya ya, X itu interior, P itu pada tepat di lingkaran, dan Y itu eksterior. Ini sebagai analogi saja. Berarti kalau nanti dimasukkan kurang dari 8, diduga itu interior. Dimasukkan siapa? Dimasukkanlah X sama Y-nya, absis dan ordinatnya. Ini X, ini Y. Sehingga kalau kita masukkan, persamaannya menjadi apa? A-2 kuadrat ditambah 1-1 kuadrat sama dengan 8. Jadi A-2 kuadrat sama dengan 8. Kamu cari nilai A mana saja yang menyebabkan hasilnya kurang dari 8. Kalau kita lihat, kalau A-nya 7, 7 dikurangi 2, 5 dikuadratin, jatuhnya jadi 25. Maka tidak mungkin. Ini termasuk eksterior. Ya, ini eksterior. Kalau kamu masukin berapa tuh? 5 dikurangi 2, 9. Juga eksterior. Min 1, min 1, min 2, min 3, 9. Juga eksterior. Semuanya eksterior, kecuali yang 0. Nah, yang 0 inilah yang min 2 dikuadratin jadi 4. Maka ini termasuk interior. Jadi ketika 0 dimasukkan, 0 kurangi 2 kuadrat sama dengan 8, 4 itu kurang dari 8, nah, maka jawabannya hanya 4 saja yang benar. Nah, saya tulis ya. Oke. Mudah-mudahan dimengerti. Nomor 82. Bocil-bocil, jangan lupa kopinya diminum ya. Dalam kantong terdapat 3 bola berwarna merah. Ya, 3 bola berwarna merah. Dan diberi nomor 1 sampai 3. Jadi di sini ada warna merah, nomornya 1, 2, 3. Dan 5 bola berwarna kuning 4 sampai 8. 4, 5, 6, 7, 8, tapi warnanya kuning. Nah,
Saya klasifikasikan dalam warna kuning. Kemudian ada yang berwarna hijau, 9 sampai 12. 9, 10, 11, 12. Oke, ini berwarna hijau. Nah, masalahnya adalah 3 bola tadi diambilnya satu-satu. Nah, pertama, dan dicopet. Ya, kenapa dicopet? Karena di sini ada kalimat tidak dikembalikan. Seperti itu. Diambil satu persatu ya. Pengambilan pertama adalah bola merah yang genap. Bola merah yang genap itu mana, Pak? Ini 2. Dan hanya itu. Kamu coret dan dibuang. Kenapa? Karena tadi tidak dikembalikan. Kemudian pengambilan kedua muncul bola hijau prima. Hijau itu yang 9, 10, 11, 12. Tapi prima. Siapa? 11. Apa itu prima? Prima itu bilangan yang faktornya dirinya sendiri dan 1. Dimulai dari 2 ya. Oke, makanya 9 tidak prima tetapi ganjil. Karena faktornya ada 3 dan seterusnya. Lalu yang ketiga peluang terambilnya ganjil. Nah, ganjil siapa saja yang termasuk ganjil di atas? Ada banyak ya. Nah, tentu saja yang dicoret tidak dihitung. Jadi ganjil itu si 1, 3, 5, 7, 9 per all. Nah, karena peluang itu seluruhnya. Jadi 5 per all-nya ada 10. Setengah. Karena setengah dinyatakan dalam persen dikali 100. Maka 50%. Itu jawabannya C. Ya, dimengerti. Nah, lanjut. Ya. Kemudian nomor 83 ya. Oke. Nomor 83 tentang perbandingan ya. Di sini ada Adit, ada Bondan, ada Dani ya. Ini ada 3 orang ya. Apa katanya? Adit, Bondan, perbandingannya 3 banding 4. Adit banding Bondan 3 banding 4. Sedangkan Bondan banding Dani 6 banding 7. 6 banding 7. Sekarang kita bertanya nih, kira-kira A banding B banding D berapa? Nggak boleh. Langsung 3 banding 4 banding 7. Karena si B belum sama. Ini 4, ini 6. Kita samakan mendekati KPK-nya ya, 4 sama 6. 12 ya. Berarti supaya 12 atas kali 3, bawah kali 2. Jadi 9 banding 12, yang ini 12 banding 14. Maka baru kita boleh satukan A banding B banding D itu 9 banding 12 banding 14. Karena perbandingan biasa ya, kita taruh X ya, 9X banding 12X banding 14X. Itulah A banding B banding D. Berikutnya adalah, di soal itu katanya jumlah uang mereka bertiga 105.000. Berarti seolah-olah jumlah ini harus 105.000. Berarti kamu jumlahkan saja. Ya. Ini dijumlahkan 9 tambah 12 tambah 14. 26 ditambah 9. 35X. Itu nilainya 105.000. Berarti kita dapat di X-nya adalah 3.000. Nah, kalau X-nya 3.000, karena ditanya selisih uang Adit dan Dani, maka Adit dikurangi Dani itu kan ibaratnya selisihnya ya, berarti yang besar dikurangi yang kecil. Ini kebetulan Dani dulu berarti. Dani dikurangi Adit berarti 14X kurangi 9X. 5X. Berarti 5 dikali 3.000. 15.000 ya. Jadi kalau nanti ditanya berapa uang Dani, ya tinggal 14 kali X dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu nomor 83. Kita masuk nomor 84 ya. Oke.
Nah, apa kata nomor 84? Nah, ini belajar tentang dalil sisa. Nah, kita belajar ya. Dalil sisa itu menjadi acuan dalam menentukan periodik berikutnya. Kasus ini bercerita tentang hari, teman-teman. Berarti hari itu melakukan periodik setiap 7 hari sekali. Nah, ini 2 Mei nih, hari Rabu, sampai 17 Agustus. Maka kamu cari tuh berapa hari dari 2 Mei sampai 17 Agustus ya. 2 Mei, Juni, Juli. Kita cek. 17 Agustus tentu saja ada 17 hari. Juli ada 31, Juni ada 30, 2 Mei ke 31 Mei itu ada 30, bukan 29. Kenapa? Karena 2 Mei itu terhitung hari ke-1. Hari pertama yang itu adalah hari Rabu. Berarti nanti hari keduanya hari Kamis, hari ketiganya hari Jumat, ya periodiknya 4-nya hari Sabtu, 5 Minggu, begitu dan seterusnya. Ya. Nah, kita jumlahkan, total harinya ada 108. Kita gunakan sisa berapa? Dalil sisa, karena melakukan periodiknya seperti itu. Jadi, secara dalil sisa, 108 dibagi 7, nah, itu kan 105. Nah, itu 7 kali 15 ya, 105. Nah, berarti sisanya 3. Ya, sisanya 3. Karena sisanya 3, berarti ngulang lagi di hari Jumat. Ibaratnya seperti itu ya. Maka hari Jumat. Sama, misalnya sisanya 2 itu hari Kamis. Loh, kalau sisanya 0, ya hari ke-7. 0 itu kan sama aja kayak 7 bagi 7 kan sisa 0. Ya. 14 bagi 7 juga sisa 0. Maka hari ke-7 kalau sisanya 0. Yaitu Selasa. Nah, ini kan tadi 6 itu kan Senin. 7 itu Selasa. Jadi mengulang kembali sisa 1, sisa 0, dan seterusnya. Gampang ya? Oke. Berikutnya, nah ini soal terakhir di kuantitatif kode 100 ya. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang mengisyaratkan kecukupan tentang kode berdasarkan kalau dalam dunia skolastik itu kamu sebagai leaders, apakah kamu bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi satu atau dua. Kita ambil contoh di dalam praktis soal ini. Sebagai leaders, kamu diminta untuk menghitung berapa batang yang harganya 70.000 dari 2 jenis coklat yang dijual. Jadi ceritanya ini ada 2 jenis coklat, katanya jumlah coklatnya itu 30 pelanggannya, lalu harga yang pertama 30.000 dan yang kedua 70.000. Nah, tetapi ada kalimat tepat 1 batang. Artinya ini nggak boleh kamu beli batang itu setengah ya. Kalau beli Silver Queen di Indomaret tuh belinya seperempat aja digigit gitu kan. Nggak bisa. Berarti secara praktis ini jawabannya mesti bilangan bulat atau bilangan utuh. Jadi dalam matematik kadang menemukan suatu bilangan mudah, tetapi dalam literasi yang diminta harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Mungkin kita misalkan 30.000 itu X, 70.000 itu Y. Dan X tambah Y itu 30. Ini adalah bekal data soal. Dari data ini, Anda diminta. Nah, diminta apa? Berapa yang terjual 70.000? Berarti diminta Y-nya. Jadi ya, berapa Y? Kira-kira butuh data apa supaya Y-nya ketemu? Yang pertama, lapor bos.
Nah, karyawan yang pertama ya, option yang pertama itu, kata yang pertama bilang, jumlah uang jualan yang 30.000 sama dengan yang 70.000. Ini data pertama. Duit jualan X sama dengan duit jualan Y. Jadi 30.000 X itu sama dengan 70.000 dikali Y. Kita coret. Berarti seolah-olah 3X itu adalah 7Y. Seolah-olah ya. 3X itu adalah 7Y. Berarti kita eliminasikan dengan yang di atas, X tambah Y adalah 70, akan ketemu nggak nilainya? Nah, selama gradiennya berbeda, pasti ketemu nilai Y-nya. Cuman harus dibuktikan bahwa Y-nya harus bilangan bulat. Kalau ketemu, pasti ketemu, karena ada dua persamaan. Kali 3. Berarti 3X ditambah 3Y adalah 200. X tambah Y itu tadi 30 ya, maaf. Oke. Berarti ini 90. Nah, 3X-nya 7Y. Berarti 7Y ditambah 3Y adalah 90. Berarti 10Y itu 90. Y-nya 9. Berarti ketemu. Berarti data pertama cukup. Sebetulnya ini bisa dibenarkan ya. Jadi kemungkinan jawabannya ya 1A atau D ya. Karena kalau A itu kan pernyataan satu saja cukup. Bagaimana laporan yang kedua? Laporan yang kedua ternyata hasil jualannya ada 1.000.000. Berarti duit X ditambah duit Y itu mesti 1.000.000. Gitu ya. Duit X itu tadi 30.000 X ditambah 70.000 Y harus 1.000.000. Kalau ini kurangi 4 semua, kita coret. Maka 3X plus 7Y sama dengan 100. Eliminasikan kembali dengan X tambah Y sama dengan 30. Kebetulan kita kali 3 yang ini. 3X plus 3Y adalah 90. Lalu kita kurangi ini dengan ini. 0, 4Y adalah 10. Y-nya adalah 10 per 4. 2,5. Memang ketemu nilai Y-nya. Karena berapa nilai Y-nya. Tapi tidak mungkin kamu beri cepat dalam jumlah yang tidak bulat. Tidak boleh. Berarti jawabannya adalah A saja yang cukup. Ya, pernyataan satu saja cukup. Itulah teman-teman solusi dari set 1 atau set 100 pembahasan PK yang jadi subbagian dari skolastik tahun 2023. Sukses ya buat kalian semua. Silakan direpetisi ulang dan selamat siang.